Perkenalkan, nama saya Nurul Khairunisa. Saya sebagai sekretaris PT Mainologi. Di sini saya ingin mengajukan rapat kepada pimpinan PT Mainologi tentang penurunan omset perusahaan kami. Sebelum diadakannya rapat, saya ingin meminta persetujuan dari pimpinan untuk menyelenggarakan rapat ini agar bisa berjalan dengan lancar. Di sini saya meminta pimpinan untuk menandatangani berkas yang telah saya buat untuk acara rapat nanti. Setelah pimpinan menyetujui akan diadakannya rapat, saya sebagai sekretaris memberitahu para manajer-manajer PT Mainologi. Riding high when I was king, I played at the hard and fast. I walked away, you want me there, easy on and easy on and it would. My people like me, my people like me, my people like me. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat saudara bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita bisa berkumpul pada acara rapat pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Yanti selaku pimpinan, dan saya hormati Ibu Kepala Divisi yang di sini sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan dari Ibu Yanti, yang ketiga laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta manajer. Marilah kita membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Ibu Yanti, kami persilakan untuk memberikan pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi kepada ibu-ibu sekalian. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya perusahaan kita ini mengalami penurunan omset. Untuk dari itu, kita diadakan rapat ini untuk mengevaluasi apa faktor penyebab terjadinya penurunan omset perusahaan di perusahaan kita ini. Maka dari itu, sebelumnya saya ingin mengetahui terlebih dahulu laporan dari setiap divisi. Yang pertama, untuk divisi pemasaran, kepada Ibu Lutfi dipersilakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 60% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apakah penyebabnya sudah diketahui? Setelah kita teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Tetapi dari segi kualitas, tentunya produk kita lebih unggul. Dan setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Dan dari segi kualitas, tentunya produk kita lebih unggul. Akan tetapi produk mereka lebih banyak diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Permasalahannya kita tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, saya ingin mengetahui laporan dari bagian produksi. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Alhamdulillah, proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja
sedang mengalami kendala seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebutlah yang menjadi penghambat bagi pekerja produksi. Kalau boleh memberikan masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita punya. Mengingatkan kembali, untuk sekarang sudah memasuki waktunya untuk menservis penggunaan mesin. Terima kasih atas penjelasannya. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi kita agar produksi dalam perusahaan ini berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya bagian personalia, apakah ada hambatan? Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Setelah saya analisis, semua karyawan bekerja dengan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada masalah. Untuk selanjutnya dari bagian administrasi, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Semua produk yang ada di gudang tersimpan dengan rapi. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan dengan semestinya. Adapun satu-satunya masalah yaitu ruangannya menyempit. Terima kasih Bu Amanda atas penjelasannya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhan masing-masing. Terima kasih Bu Amanda atas penjelasannya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor terjadinya penurunan omset dari perusahaan kita ini. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide bagaimana strategi ke depannya agar produk dari perusahaan kami ini tidak mengalami penurunan? Pendapat terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk, karena bisa dinyatakan bahwa dari tahun-tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dengan yang dulu. Ide yang bagus. Menurut Anda, cara efektif seperti apa untuk meningkatkan produk dari perusahaan kita ini? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Selain itu, kita juga harus mulai menjual produk secara online di beberapa e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Saya sependapat dengan Ibu Nurul, hal tersebut memang perlu dilakukan karena berbelanja online sekarang banyak diminati oleh banyak orang karena lebih efektif dan lebih menghemat waktu. Bagaimana yang lainnya? Apakah semuanya sudah setuju dengan pendapat dari Ibu Nurul? Setuju. Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjual yang disebabkan oleh adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang terjangkau, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimal dengan harga yang menurut saya terjangkau, sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Ica karena seperti sudah disampaikan oleh Ibu Amanda, kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Maka karena itu sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi sementara ada. Lalu bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita akan memberikan potongan harga 10-25%, terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli dalam jumlah besar. Mungkin saran Ibu Lena lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapatkan semakin kecil? Ya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Lena. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah yang banyak. Untuk itu, kita akan mengadakan diskon 10-25% untuk meningkatkan produk penjualan dari produk kita ini. Dan untuk mengevaluasi permasalahan yang ada pada bagian gudang, bukankah
saya rasa pendapat yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama dengan supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Baik, saran disetujui, segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar rencana kita dapat segera terlaksana. Adapun untuk masalah dan yang dibutuhkan bisa langsung dikonsultasikan dengan Ibu Nurul setelah ini. Baik, Bu. Yang terakhir untuk Ibu Nolis, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya ingin sedikit menambahkan saran bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja karyawan. Kita rencanakan akhir tahun apabila target perusahaan sudah tercapai. Yang menarik, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang ibu-ibu telah berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada sekretaris saya. Baiklah, sebelum saya membacakan hasil rapat kali ini, kita akan melakukan SDG terlebih dahulu. Mari semangat. Dimohon untuk berdiri. Untuk SDG-nya yaitu pagi 1 kali tepuk tangan, yang kedua siang 2 kali tepuk tangan, yang ketiga malam 3 kali tepuk tangan. Pagi, siang, malam. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya, yang pertama akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. Yang kedua, melakukan produksi melalui media sosial. Yang ketiga, menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang keempat, mengurangi proses produksi dan memproduksi barang produk yang masih terunggah. Yang ketiga, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Hal tersebut, kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Ayo kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.